semua, perkenalkan nama saya Sondang Marientina Sinaga. Saya sebagai presentator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara kelompok kami mengenai strategi guru dalam mengajarkan atau menyampaikan materi pembelajaran IPS di SMP Swasta Pahlawan Nasional Kota Medan. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan di SMP Swasta Pahlawan Nasional, didapatkan hasil yakni dalam mengajarkan materi IPS terpadu, hal yang paling utama dilakukan guru adalah guru selalu mengarahkan dan menyuruh siswa untuk membaca buku ataupun sumber-sumber lain terkait materi yang akan dibahas. Hal tersebut dilakukan karena guru melihat siswa masih kurang dalam membaca. Terbukti dari soal yang diberikan guru dengan jawaban yang telah ada di buku, namun siswa masih bingung untuk menjawab soal tersebut. Strategi yang dilakukan guru dalam mengajarkan materi pembelajaran IPS terpadu, guru lebih sering menggunakan teknik membaca dan metode ceramah, yang dimana pertama-tama guru menyuruh siswa untuk membaca terkait materi, kemudian secara perlahan-lahan guru menjelaskan materi tersebut, dan setelah guru menganggap siswa telah mengerti, guru membuat evaluasi, yakni memberikan soal dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh siswa memahami materi yang diajarkan. Berdasarkan informasi dari guru IPS, jika sudah banyak siswa yang mengerti terhadap suatu materi yang dibuktikan dengan jawaban atas soal yang memuaskan bagi guru, maka guru akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Dan jika masih banyak siswa yang belum mengerti mengenai materi yang dipelajari, guru akan mengulangi materi kembali beberapa kali. Terkait media dalam mata pelajaran IPS terpadu di SMP Swasta Pahlawan Nasional, guru masih berfokus pada buku cetak atau buku teks dan papan tulis saja. Jikapun menggunakan media pembelajaran, itu hanya pada materi tertentu yang berkaitan dengan geografi saja, yakni menggunakan media pembelajaran visual seperti peta yang disediakan di sekolah. Jika sudah mendekati ujian, guru IPS akan menjelaskan kembali setiap inti-inti materi yang akan masuk pada soal ujiannya. Dan setelah ujian selesai, guru akan mengevaluasi ulang lagi terkait materi yang belum dimengerti oleh siswa. Intinya yang paling utama, guru IPS di SMP Swasta Pahlawan Nasional Kota Medan selalu mengutamakan pemahaman siswa terhadap setiap materi yang diajarkan. Permasalahan guru dalam mengajarkan materi atau melaksanakan pembelajaran IPS terpadu pada umumnya yaitu terlalu banyak istilah-istilah dalam IPS yang dimana siswa belum pernah mendengar akan istilah-istilah tersebut. Dengan kata lain, permasalahan guru IPS yaitu guru agak sulit menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam IPS tersebut. Selain itu, permasalahan guru dalam mengajarkan IPS berkaitan dengan kelas yang dimasukinya, yakni pada kelas 7. Guru mengatakan masih banyak siswa yang memiliki sifat kekanak-kanakan, dan guru agak kesulitan menghadapi sifat kekanak-kanakan siswa tersebut, sehingga guru kurang fokus dalam mengajarkan materi yang akan diajarkannya. Solusi yang dapat dilakukan guru terkait permasalahan dalam pembelajaran IPS tersebut, guru harus lebih memperhatikan siswa dan selalu menekankan kepada siswa untuk selalu fokus dalam belajar dan mempelajari materi. Strategi guru IPS dalam menyusun rencana pembelajaran, guru lebih fokus pada materi yang tersedia pada buku pedoman saja. Hal itu dilakukan untuk memperluas pengetahuan dan dapat mencari sumber-sumber pembelajaran terkait materi pada buku pedoman. Selain itu, guru menekankan waktu belajar, yang dimana dalam hal ini, guru menggunakan metode pemberian tugas, yakni guru memberikan tugas kepada siswa di setiap akhir pembelajaran dan menyuruh siswa agar lebih banyak lagi membaca buku cetak atau buku pedoman maupun sumber-sumber lain. Jika guru memiliki permasalahan dalam penyusunan rencana pembelajaran, guru IPS selalu menanyakan kepada guru-guru senior terkait permasalahan yang dihadapinya dan mencari tahu bagaimana menyusun rencana pembelajaran yang baik dan benar yang bisa diimplementasikan di kelas. Terkait penilaian, guru lebih banyak mengambil nilai dari tugas-tugas rutin dan sikap siswa dalam kesehariannya. Jika siswa pintar tetapi sikapnya kurang, tentu itu akan mempengaruhi atau mengurangi nilai siswa tersebut di rapot. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di SMP Swasta Pahlawan Nasional Kota Medan,
Dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan guru IPS dalam mengajarkan materi pembelajaran IPS terpadu, guru lebih sering menggunakan teknik membaca dan metode ceramah, yang dimana pada saat pembelajaran, pertama-tama guru menyuruh siswa untuk membaca terkait materi yang akan dipelajari. Kemudian guru akan menjelaskan secara perlahan-lahan materi pembelajaran. Dan setelah guru menganggap siswa telah mengerti, guru membuat evaluasi, yakni memberikan soal dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh siswa memahami materi yang diajarkan. Media pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajarkan materi pembelajaran IPS terpadu masih berfokus pada buku teks atau buku cetak dan papan tulis saja. Jikapun menggunakan media pembelajaran, itu hanya pada materi tertentu yang berkaitan dengan geografi saja, yakni menggunakan media pembelajaran visual seperti peta yang disediakan sekolah. Di akhir pembelajaran, guru menggunakan metode pemberian tugas, yakni tugas rutin, dengan tujuan untuk memaksimalkan waktu belajar siswa dan menambah pemahaman siswa terkait materi. Dalam melakukan evaluasi, guru membuat dan memberikan soal dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh siswa memahami materi yang diajarkan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ini menjelaskan hasil analisis kami terhadap video yang berjudul Praktek Mengajar di Kelas 7 SMP dengan Mata Pelajaran IPS. Dari hasil analisis yang kami lakukan, guru tersebut sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, di mana di awal masuk kelas itu gurunya harus memberi salam dan begitu sebaliknya. Dan sebelum memulai pembelajaran juga guru mempersilahkan siswa untuk berdoa. Dari segi berpakaian juga guru tersebut sudah cukup rapi. Dari video tersebut terlihat bahwa strategi yang digunakan oleh guru tersebut yaitu menggunakan metode ceramah. Metode ceramah di sini yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru tersebut. Metode ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Metode tersebut juga bisa dikatakan guru sebagai peran utama dalam pembelajaran. Metode ini sebenarnya tidak buruk untuk dilakukan dalam proses belajar mengajar. Namun di pembelajaran abad 21 saat ini guru tersebut atau guru itu hanya sebagai fasilitator. Artinya guru hanya sebagai pembimbing, pengarah dan penunjuk jalannya proses belajar mengajar. Di dunia pendidikan khususnya di abad 21 seharusnya model pembelajaran yang digunakan itu berbasis proyek discovery learning dan juga bersifat inquiry. Inquiry ini maksudnya menekankan siswa untuk berpikir kritis dan analitis serta mampu menyelesaikan persoalan dalam pembelajaran. Kemudian dari video tersebut terlihat juga bahwa guru menggunakan teknik pemberian tugas, di mana setelah ia menjelaskan materi, guru tersebut memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Dari segi pemberian tugas terlihat bahwa di video tersebut sudah cukup baik, di mana tugas kelompoknya itu berupa praktek secara langsung terhadap materi yang sedang dibahas. Menurut kelompok kami dari video tersebut pembawaan dari guru tersebut kurang menarik karena teknik yang digunakan oleh guru tersebut membuat siswa bosan dan jenuh. Kemudian metode yang digunakan juga seperti demikian, sehingga siswa yang di dalam kelas pun tidak ada semangat dan motivasi untuk belajar. Serta terlihat dari pembawaan gurunya juga yang tidak bersemangat dan profesionalitasnya yang begitu kurang. Bahkan penonton video saja merasa bosan dan tidak tertarik. Media yang digunakan oleh guru tersebut juga hanya sebatas buku cetak dan papan tulis, dan guru tersebut menjelaskan itu bukan dari luar kepala, melainkan harus membaca buku, sehingga guru tersebut seakan-akan belum memahami materi yang dia sampaikan di dalam kelas. Di akhir penjelasan juga guru tersebut terlihat bahwa ia meminta respon atau feedback dari siswa dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Namun di video tersebut terlihat bahwa siswa tidak ada yang bertanya, walaupun dari video tersebut hanya berupa praktek. Dari video tersebut terlihat bahwa siswa tidak ada keinginan untuk belajar, dan seharusnya ketika siswa tidak ada yang bertanya, guru harus mengambil tindakan, misalnya seperti memberikan pertanyaan kepada siswa.
Kemudian model pembelajaran yang digunakan oleh guru itu sesuai dengan pembelajaran abad 21 saat ini, yang dimana guru bukan hanya menjelaskan di depan kelas, namun sebaiknya melakukannya secara langsung atau praktek, sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh, serta media yang digunakan sebaiknya lebih menarik seperti menampilkan video pembelajaran dengan menggunakan PPT dan proyektor. Kami dari kelompok 2 akan membacakan sedikit hasil laporan case method kami, di mana kelompok 2 itu terdiri dari yang pertama Dela Amelia Milanda, yang kedua yaitu saya Jeplen Walpen Saragi, yang ketiga Grace Sylvia, dan keempat yaitu Sondang Sinaga. Micro teaching Mapel IPS SMP, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil analisis yang kami lakukan menggunakan strategi pembelajaran guru, di mana menggunakan metode pembelajaran konvensional yang memberikan pelajaran dengan cara ceramah atau menyampaikan informasi lisan kepada siswa dengan memperlihatkan slide PowerPoint yang berisikan materi pelajaran dan gambar menarik yang akan dibahas. Dalam video ini juga guru menggunakan media PowerPoint atau PPT. Dengan adanya materi pembelajaran PPT ini, pendidik dengan sangat mudah menyajikan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui varian yang tersedia, seperti teks, gambar, video, animasi, grafik, dan lain sebagainya. Analisis yang kami lakukan di akhir pembelajaran, guru memberikan sebuah soal atau pertanyaan yang ada di buku dengan jumlah 1 pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk dijawab rumah untuk memperkuat materi. Hasil kesimpulannya menurut kelompok kami, dari hasil video ini guru sudah sangat baik menggunakan media alat sederhana untuk mencapai pengajaran yang diharapkan, sehingga materi bisa disampaikan kepada siswa secara lebih menarik. Demikianlah hasil dari case method kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis kami untuk review video ketiga. Di sini pada video ketiga ini, dari hasil analisis yang kami lakukan, menurut kami guru itu sudah sangat baik, karena di awal pembelajaran guru itu pertama-tama masuk ruangan dengan memberikan salam, kemudian dilanjutkan dengan bertanya kabar, kemudian berdoa, dan setelah itu guru bertanya tentang bagaimana keadaan siswa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian dari hasil analisis yang kami lakukan, di sini guru menggunakan strategi pembelajaran dengan model PBL atau Project Based Learning, di mana peserta didik ini dituntut untuk mencari solusi dari media yang diberikan. Nah, di sini guru juga menggunakan model inquiry, yang dimana menekankan siswa untuk berpikir kritis dan analisis yang mampu menyelesaikan persoalan dalam pembelajaran. Kemudian dalam video ini guru juga mencoba menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik, yakni dengan melakukan pembelajaran di luar kelas dengan belajar sambil bermain, yang bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi aktif untuk para peserta didik. Kemudian dari hasil analisis kami, guru di sini juga menggunakan pembelajaran pada abad 21, di mana terlebih dahulu guru sudah merancang dan mengembangkan pengalaman belajarnya dan penilaian secara manual dan digital dengan mengintegrasikan berbagai alat dan sumber atau media pembelajaran dalam bentuk foto yang dipajang ke depan, yang bertujuan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir kritis dan kreatif, dan kemudian dapat dilihat beberapa siswa menyampaikan pendapatnya kepada guru mengenai foto yang diperlihatkan. Kemudian guru melakukan penilaian terhadap pendapat dari masing-masing siswa. Kemudian guru juga memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik. Setelah itu, di akhir pembelajaran guru juga membuat rangkuman terkait materi yang dipaparkan sebelumnya. Kemudian guru juga memberikan tugas, yakni menulis ide tentang perubahan di lingkungan sekitar peserta didik. Nah, tak hanya itu, dari awal pembelajaran sampai akhir, guru tak henti-henti memberikan reward kepada peserta didik yang bertujuan untuk
membangkitkan semangat para peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Jadi kesimpulannya, menurut kelompok kami, guru sudah sangat baik dalam memulai pembelajaran, dan video ini cocok dijadikan referensi bagi para guru di luar sana.